Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang kuliah subuh jamaah Masjid Al-Abrar Sungai Betung yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, Abrar termasuk yang paling banyak pengajian. Ngaji subuh hari Rabu ngaji lah beliau. Beberapa dalam seminggu itu berapa kali Bapak Ibu ngaji. Jadi kaji kan sampai ke overdosis. Tinggal lagi pengamalan. Berkali-kali saya sampaikan kata Imam Asy-Syafi'i, semua manusia itu binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu juga akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya juga akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. Orang yang ikhlas pun juga akan binasa kecuali orang tersebut sanggup menghadapi tantangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ilmu nandamping ketika mengaji kok jangan sampai masuk telinga kiri kalau telinga kanan. Tapi kalau menengok gejala kehidupan adem aja cendok masyarakat, nggak ada masalah ya. Lalu tekan apa kajian awal subuh pada bulan yang lalu. Lalu tekan ndak tekan lewat. Jadi dia kau pelupuk. Subuh ini kita akan ambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ditulis di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ada 10 golongan manusia yang dibenci oleh Allah. Kata kaji Allah. Jenda ada termasuk wasiturah. Ada 10 sifat menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sifat ko arsawanke. Yang pertama kata beliau, orang kaya yang bakhil. Orang kaya yang bakhil. Kiki, sebili koyong, jagung, kedekut. Urang adun kayo pai membuat anak jadi nangian nak mali minuman di jalan teman. Itu rumah kah? Minum di jalan kah? Nasi buatan rumah, ayo aku buatan rumah kali. Jam lanjut di jalan kok. Kalau ke jalan itu jam pe jalan lah. Dan kalau pe jalan kan orang berselai orang. Kalau buatan rumah, besok produksinya turun. Pe jalan dia di posor buatan rumah. Iya aku buatan rumah, mereka nak wali le. Kiki wala moro, kiki diselewa asli. Ya.
Kok dalam Al-Quran disebutkan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, ya, merasa diri cukup, tak perlu Allah Ta'ala ada, maka Allah berikan kepadanya penghidupan yang sulit. Sulit dapat kalau gigi. Dalam suatu riwayat diceritakan ada seorang orang kaya punya kebun anggur di kota Madinah Al-Munawwarah. Tak jauh dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi dulu. Ini hotel di sekeliling ada tanya kebun kurma anggur ditulis hotel aja itu sudah boleh Pak. Nah, ditanya mana itu kebun kurma situ ada kebun anggur dong. Kali dulu orang ini kaya, punya anak 3 orang, istrinya telah meninggal. Nah, bini meninggal, 3 anak laki 3. Patahu lah ya, kamu kalau dulu nak, cando nak kelam mau cando ya, kau tidur ni apa. Ini selama ayah ini jelupu bersedekah, babu tahu kau ha, pekerja waktu kami sikin ke dibo, ha, dibo kami sikin pokoknya kau punya waktu disedekah. Sudah itu pokoknya selama ayah ini lah mati itu cerita 7 dibuat nyai aja boleh misikin kojo poyo lapel membantu misikin kok. Sudah itu hasil kabul kok disedekahkan. Yalah ya, tidak berapa lama akhirnya orang tuanya tadi meninggal dunia. Meninggal dunia ya cakok. Berkumpullah orang bertiga wadi oleh apa aja tahu kah? Kata yang tua jangan wadangan tahu yang petang dulu. Apa lo? Awak pandai manennya polo bobo miskin lo. Bolo orang manen ke abi itu dia pakai awak dah. Kiki lo pak. Kiki siapa lo pak? Ayah dermawan anak kiki. Berdua anak apa tu sekongkol kiki nan bungsu nan dah bisa berapa dan tak sepadapi dah patawaya dah terituin uang nak kata tu dah mau paje non tu dah murah. Akhirnya mulai lah besok-besoknya supaya jangan tahu orang bila awak memanen subuh malam buat pele. Subuh malam buat pele. Sekali aman, 2 kali aman, tak tahu tulang dah. Bila awak manen tak tahu tulang. Kali yang ketiga ketika dia memanen, tengok buah anggur kebun jangkau. Apa kata abang-abangnya tadi? Iyo kebun awak ternyata angui sodo pak, angui aja cerapu sudah kena rondap. Jadi mulai dari bawah sampai kate pas cendur sudah kena rondap hangus semuanya. Apa kata adiknya? Itu tidak sabut kan patang sabut ya. Allah Ta'ala maha tahu. Dia Allah Ta'ala tak kan lamur mana ini dulu ama ko pengajaran lagi awak dari dunia ko yang sampai awak kiki kadang-kadang kiki awak ko ndak untuk orang yang kiki awak dulu ke awak sendiri kiki yo bertahan bonus selehuru jinta tahan selehuru apalagi apa-apa nala terkuat tak apa yang selalu mati semua uang melapio. Iya pak, ada datuk tu
dalam punggung waktu tuh ya banyak tengok kan sawah tuh jika sawah ikut dia bukan masaji itu tersapu dan suruh kan sawah banyak tuh itu isu kan sawah yang dipakai ya nggak tahu tembak lah pak kok buka kantor mati bantu ini nggak siapa mau kau dah mabuk yo dek maki ini buku deh atau kiki terhadap diri sini ndak tahu orang lain aja kiki lah untuk ini sendiri kiki yo awal cina tak itu maka kalau ada bapak mama dapat ada dari cucu dapat ada dari anak pakai pepitin sompek selero ya Allah ya jeng kiki dulu juga sudah pernah saya cerita seorang orang kaya, istrinya dermawan, istrinya taat. Apa lu kojo? Ya perusahaan besar lah, seperti Caltech itu. Bini taat. Pada suatu hari datanglah orang minta sedekah ke rumah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bini. Gua minta sedekah. Bu, Pak, minta sedekah, kasih saya makanan, saya sudah lapar. Siapa kau nyanyi lagi je kau? Gua minta sedekah bang. Halo, mau kau datang minta sedekah kau? Pelu lah. Nak kau malu dah malu bang. Apa kata sang istri? Jangan cerita itu bang, oleh bang. Nak beda lelu apa? Dah besar. Soalnya hati dia lalu dikekat tai dia untuk kami terserokar jangan kena dia kekat tai dan mulia pergilah tukang minta-minta tadi entah pola gak ada untuk kami minta-minta 10 tahun setelah itu Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi bapak tadi kena pecat di perusahaan itu dipecat dengan tidak hormat. Kalau bapak tidak hormat itu tidak nape dia dapat. Tidak nape dia pesang mana dulu, tidak ada uang ganti rugi. Setelah dia dipecat, kehidupan rumah tangganya berantakan, ya, berantakan, babantah. Akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Cori jadi ngebon bocor. Setelah dia cerai sudah 5 tahun setelah itu jando cakon nape laki beliau. Nape jodoh le. Ini cakon awana. Dapat jodohnya beliau. Jodoh yang dapat uang kayu yo. Kayu yo dapat. Diuji oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dek? Orang minta sedekah katanya bang. Bela lah. Orang minta makan, makan. Beli nasi rumah. Beli sedekah kali. Kau laki sekali kau dermawan kok. Orang kayu dermawan. Orang kayo adati. Macam itu sedia ibu nawu sedia ya. Kalau menantu, kalau laki orang kayo adati, orang kayo penyayang, orang kayo dermawan. Pelankan ke depan pelan. Sudah diantarkan ke depan, diantarkan kasih uang, kasih apa? Dia kembali ke suaminya dalam keadaan menangis. Menangis kau, oma pak, apa lah? Ternyata orang yang minta sedekah itu bang adalah mantan saya dulu bang. Itu tiba, sana mana Allah kan? Sana orang yang minta sedekah kok, orang yang kau cuma gaji mahal pak kok. Jadi peminta-minta. Nak tentu dia dah bahasa umah ko umah jandul.
Itunya baju lah compang camping, obok lah panjang, badan tak terawat. Iyo deh iyo. Duduk lo kau sikap. Nak nampak nak bercita-cita kat kau bro. Abang kau kini kau, laki kau kini kau adalah pengemis yang diusir oleh suamimu dulu. La ilaha illallah. Pengemis yang diusir oleh suamimu dulu, inilah orangnya. Inilah makna ayat Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki. Allah mencabut kemuliaan bagi orang yang dikehendaki. Boleh baca doa kamu di surah Ali Imran itu. Doa Allahumma malikal mulki adalah doa pelunas hutang. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, dan selanjutnya. Contoh ya. Tapi sesuatu orang yang cakunya tidak apa-apa baca. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah. Sampai situ jadi jualan lah. Jadi begitulah dia kehidupan ini, bahwasanya kalau awak kayo karena harta yang kita dapat itu adalah Allah yang kasih. Jadi yang dibenci Allah yang pertama orang kaya yang pelit. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, leyolah nengkeni sombong kayo. Kalau miskin sombong pula, apa nengkeni sombong? Tak ada kan? Jadi sampai sombong-sombong. Ini apa sombong lu ya? Sombong lu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Tak boleh anggap remeh kamu, Pak. Boleh anggap remeh kamu. Kan kodok-kodok baca kaji ko. Jangan penting kereta lo mati yo bornya mati biasa pula. Kalau ndak ada penting ndak asuh angin apa. Itu kehidupan kalau ulio awak jangan menganggap remeh orang, jangan menganggap orang lain rendah, jangan. Jadilah kita orang yang tawadhu, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi ini sombong. Lah sampai nomor 2 tak lihat do condor di apa kok di semotong kok lelo osodo. Yang ketiga, kok mungkin di rumah saji ada mungkin hilangnya rasa malu bagi kaum wanita. Pak, orang penusi nak anak malu lewek malu lah putui. Orang-orang wanita sekarang tidak lagi malu mempertontonkan auratnya di hadapan orang banyak. Dengan adanya media sosial sekarang ini bermacam-macam, Pak. Orang cari uang dengan cara menengokkan bentuk tubuhnya kepada orang banyak. Kadang-kadang di luar nalar kita, Pak. Yang penting banyak orang nonton. Perkara ini apa? Itu boleh. Ya.
Ada kadang-kadang orang membuat konten di jalan rame. Oh, tompe-tompe yang apa Pak? Tengok bentuk badan jago. Macam-macam lah Pak. Itu berbahaya itu. Mempertengokkan auratnya, pakaiannya. Pakaian wanita itu tidak boleh sempit, tidak boleh jarang, tidak boleh singkit. Nyebab buat ketiga-tiga, lei sapi, lei jarang, lei singkit. Kan? Itu tirulah. Saya tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu mana sopan pakaian lelaki pada produksi ini bu? Hah? Lelaki lah ini ya. Sopan pakaian lelaki lah pada produksi lah. Demi manajer jam tayang, nak boleh banyak yang nonton, nak boleh viral, mereka melakukan apa saja. Itu namanya tidak punya rasa malu. Fa'idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, kata Nabi, buatlah sekadar hati. Memproduksi itu malu dia apa Pak? Mutiara hidup lu malu dia. Maka orang sesuk lah mau jadi kini. Bade adik aja nak mau bonceng bade adik produksi lagi. Adik sanggading sambunya. Kini nang tu Pak. Tadi otak sapu kamu sakain soncen. Tadi otak kakak man. Deh kadang-kadang nengok orang begini tetanggung buat nengok. Kalau ada anak-anak itu keterangan seperti itu, jangan kita diam saja. Kita harus nasihati. Orang malu ini lah. Malu juga kalau putri. Di kalau tidak tahu malu, tu bonci kata Allah kawan. Padahal malu itu bahagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Tuh yang pertama orang kaya yang bakhil, yang kedua orang miskin dan sombong, yang ketiga orang pedusi yang tidak tahu malu. Yang keempat, hubbud dunia, cinta dunia bagi orang tua-tua. Awak ala bala bil umula lewat la tua, tapi lojuju ke dunia le. Jangan bayar iwan le Pak, bela kan anak le. Kau le lah kesanjo ni suju bukan ladang je le. Kamu saji kini dong le. Engkau anu je le. Awak lah tua. Kau banyak kau suruh le kau Pak. Gimana? Penyalo kan boleh. Bilo sama negeri le. Gimana? Dia supaya lo le. Kalau kenyalo cakol aja lo. Kau mata percaya ni bu ya? Encik, kan kau jodoh anak apa orang? Bukan sambung kelima. Kalau kan itu kau jodohnya penyalo kau jodoh. Itu kan sesuatu kan kecil lah. Bukan sambung lo semayang di pulau lo. Kan Phuket tu kali di pulau je ke Sampiang tu ke Singapura. Tapi je mandang juga Phuket tu. Allahu Akbar. Lawan nosiku ah. Legend apa? Betul. Kalau tak Phuket jaga, dekat apa awal soalnya situ. Itu enggak. Kalau anu iko apa aku legend kah? Iko baru. Naga kasal cakwa dulu. Mako yang cinta dunia kau Pak. Ya. Dan tengok. Umur 70. Nyusuk jole. Kau dunia kau. Pengali jauh-jauh. Ya Pak. Pergi sampai subuh pulang jam 2 malam Pak. Pergi sampai subuh pulang jam 2 malam. Umur 70. Nak lo gua awak dulu. Jadi ibu hijau dulu.
Kalau nak kerja pagi ni je lah sebantau. Yo nak kalau palu nak terus ya. Apa pun apa lah. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, fantasiru fil ard. Bertabaranlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah. Karunia Allah. Ayo baca. Wabtau min fadlillah. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allahnya banyak. Nah, kita semua yang mana? Ulang lagi. Sebab tu kalau pun jangan sampai overdosis kau jual. Awak laju, lah kamu sahaji le, air lah yang lima sana lewat, awak tu suju payah boleh, tak masuk situ lepas. Maka hubbud dunia raksu kulli khati'ah, terlalu cinta kepada dunia pangkal daripada segala kejahatan. Ya, jadi dia meyayawan oleh mencari dunia oleh nak, mencari dunia itu sekadarnya saja. Kalau perlu anak cucu je lah semua le. Mana-mana mula bomu, anak puluh cakap muka lah 61 tu kena bang. Lah 61. Tak ada kau jodoh bang. Dakwah kan dia. Dakwah je kan. Ya. Paling kalau perlu kan ke kabul. Ada di semua tunggu ada kabul sih kau. Tapi namu aja aja. Kau jangan ada satu, ya. Ini orang dunia kalau petuwi dunia kau mampu berapa? Dunia kalau kau petuwi kan bagaikan fata morgana. Menurut apa fata morgana ya? Fata morgana kok ada semacam air tergenang di aspal tu pak. Semakin nampak tu ada. Tuwi le kalau layu dikit. Tak akan pernah berjumpa dengan air itu. Tapi ikut ni kau. Jadi petuwi mana lenda? Nape kau bunuh kau lah. Piti boko tu semaya pulang lah. Jadi tambah je leh. Kau lapai kau tipu je soalnya pulang. Kau sudah zuhur pelo dia, sudah asar pelo balik. Allah tu banyak melo, Sudah nyalon semaya zuhur juga lah tu lelamu. Sudah zuhur je payu leh. Apa ini leh? Gila kau aja. Ya. Sudah kau bersawi. Pelo mencihkan. Sudah mencihkan jalo. Solo jalo, bila grup jauh. Mabuk tu ada lagi. Ya mana dah. Santai lah ibadah kan banyak lah. Nang apa lah? Kelima. Yang kelima adalah kemalasan anak-anak muda. Pemuda-pemuda nampak male. Piti nak banyak. Awak male. Jago tinggi hari. Gaya barat opi salung. Takas sepului tanah berarai. Pemale. Kau tidak tuju dalam talan anak muda male. Itu tidak ada Nabi kau doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal tu male. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dia male juga. Jangan pamale. Ya, jago tinggi hari. Itu makanya ketika saya masih berdinas dulu, pagi lepas anak-anak waktu ya, lalu ada dapat apa? Lalu yang pertama bawa lalu pajar. Apa dia lalu pagi ni? Ni tak lalu kalau hari dah. Itu jadi masalah kan ni kau. Tak lalu anak baru dah. Kalau tak lalu tu ngantu pagi ni kan. Maka male kecil. Kita harus jauhi sifat pamale. Kalau zaman sesuk
orang pamali kok bangi mintu di campang di mintu kompor ke rumah ini gue sekolahnya menantu pamali jago tinggi lagi ya. Jadi kadang-kadang enggak kok jojo male makan kok male yo kemasaji male ya kalau gini di mana-mana orang mengaji mana anak-anak muda mana kurang banyak anak sekolah awak anak man pesantren segala macam mana mereka tak ada male pergi kemasaji male pokok male aja. Kalau punya anak muda yang malas, bila lawak akan bantu. Itu makanya dalam dialog humoris orang Jepang bapa jadi awak pak, ya, situ. Tu kono kau waknya. Uang pay ke kampung kami, apun bisa dibobol. Angku bisa dulu. Kami pegang negara kalian sepasang kain jualan dalam waktu 1 bulan kami akan sanggup membangun istana di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu kaya, di atas minyak, di bawah minyak, alamnya indah, alamnya kaya. Masyarakatnya tidak kaya.